Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan, dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya. Nah, di bulan Ramadan ini semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu materi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Jadi di minggu-minggu lalu kita sudah belajar pengertian hak dan kewajiban, serta kita juga sudah belajar hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan tuh. Nah, hari ini kita akan belajar pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian dapat duduk dengan rapi dan menyimak video ini dengan baik. Kalian juga bisa menyiapkan buku serta alat tulis untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting nih dari materi kita hari ini. Nah, jadi kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pelaksanaan kewajiban dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan untuk bangsa dan negara. Hak akan selalu ada mengiringi kewajiban, begitu juga sebaliknya. Dan untuk memudahkan kalian nih dalam memahami pelaksanaan hak dan kewajiban ini, kita dapat mendalami ya atau menyimak penjelasan, yang mana penjelasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan di lingkungan keluarga nih atau lingkungan rumah kalian. Nah, sebuah keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing di rumah. Dan hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan kerukunan di lingkungan rumah terjaga dengan baik ya. Jadi tercipta keamanan dan kerukunan di antara masing-masing anggota keluarga di rumah. Dan jika hal itu dapat terjaga, maka tidak akan ada perselisihan antar anggota keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, mendidik anak, serta menjaga dan melindungi keluarga. Hak orang tua dalam keluarga adalah disayangi, dihargai, dan dihormati oleh anak-anaknya. Sementara itu, seorang anak memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah dari orang tua, menyayangi dan membantu orang tua, serta belajar dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Hak yang dimiliki oleh seorang anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta memperoleh kehidupan yang layak. Nah, itu ya pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga kalian. Jadi orang tua kalian itu memiliki kewajiban untuk mencari nafkah ya, kemudian untuk menjaga kalian, menyayangi kalian. Sementara itu kan kewajiban dari orang tua ya. Sementara itu orang tua mendapatkan hak yaitu untuk disayangi oleh anak, kemudian dihormati oleh anak, dan juga perintahnya dapat dipatuhi oleh anak. Itu hak yang dibutuhkan oleh orang tua ya, yang harus didapatkan oleh orang tua karena orang tua telah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kemudian untuk anak sendiri, kewajibannya itu untuk belajar dengan rajin ya di rumah gitu ya. Jadi belajar itu tidak cuma di sekolah aja. Kalian di rumah juga harus mengulang pelajaran agar tidak lupa. Kalian di rumah juga punya kewajiban untuk membantu orang tua. Contohnya membantu dengan hal-hal kecil aja gitu. Gak usah yang terlalu berat. Jadi kalian bisa membantu ibu kalau masak. Jadi kalau ibu bisa masak, kalian bisa bantu mengiris bumbu gitu ya. Jadi bisa sedikit meringankan pekerjaan ibu kita. Kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap ucapan orang tua nih, karena orang tua itu niatnya baik ya, melarang sesuatu untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian kita juga harus menghormati dan menyayangi orang tua. Karena itu
Karena kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang anak, yaitu disayangi, kemudian diberikan kesejahteraan di rumah, diberikan makanan, minuman, pakaian, dan pendidikan dan sebagainya ya, yang berhak untuk kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Nah, itu contoh penerapan hak dan kewajiban di lingkungan rumah nih. Jadi selain di lingkungan rumah, ada pelaksanaan atau penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah. Setiap anggota sekolah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang siswa memiliki hak dan kewajiban tertentu di sekolah. Hak seorang siswa antara lain adalah hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengetahuan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sementara itu, seorang siswa memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan disiplin, mengerjakan tugas dari guru, kemudian mematuhi peraturan guru dan sekolah, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah dan juga membayar iuran sekolah. Jadi, sebagai siswa atau peserta didik, kalian memiliki kewajiban untuk rajin belajar ya. Jadi rajin belajar itu bukan hanya agar nilai kalian bagus, tapi juga agar kalian dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang di masa depan akan terpakai oleh kalian ilmu-ilmu tersebut. Kalian juga harus memakai seragam yang baik dan sopan gitu ya, yang rapi gitu. Jadi pakailah seragam yang sesuai gitu. Misal hari Senin, hari Selasa kalian memakai seragam sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kemudian juga pakaiannya harus rapi, atributnya juga harus lengkap dan sebagainya ya. Kemudian kalian juga harus menjaga ketertiban di pembelajaran. Jadi kalau di kelas guru sedang menerangkan, kalian harus menyimak baik-baik materi yang disampaikan oleh guru. Jangan mengobrol sendiri atau bercanda gitu, karena itu bisa mengganggu kelancaran pembelajaran gitu. Jadi kasihan guru kalian yang sudah menjelaskan capek-capek, dan juga kasihan juga teman kalian yang ingin belajar dengan baik tapi malah terganggu. Jadi kalau lagi pembelajaran, kalian diusahakan jangan bercanda, jangan mengobrol, dan harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau kalian mau bercanda, mau mengobrol, mau makan, kalian harus nunggu jam istirahat ya, atau jam pulang sekolah, baru tuh kalian bisa bercanda, mengobrol, dan sebagainya. Tapi kalau dalam pembelajaran itu kalian dilarang ya untuk mengganggu ketertiban tersebut. Dan karena kalian sudah menjalankan kewajiban itu dengan baik, maka kalian juga akan mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari guru kalian. Jadi kalian untuk mendapatkan ilmu tersebut, kalian harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban kalian di sekolah tuh. Terus jangan lupa juga kalian jangan lupa mengerjakan PR dari guru ya. Itu merupakan salah satu kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, selain itu ada penerapan atau pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai anggota masyarakat itu akan ada timbal balik atau sebab akibat yang ditimbulkan dari apa yang telah kita lakukan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Karena selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, alias manusia tidak bisa hidup sendiri dan tetap butuh orang lain untuk membantu kehidupan kita gitu ya. Nah, masyarakat adalah bagian penting dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang sebagai warga masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat dan kewajiban yang kita jalankan harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Jika hak dan kewajiban dalam masyarakat sudah dilakukan, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jadi kalian harus mengikuti norma di masyarakat gitu ya.
Dan untuk itu kalian harus menjalankan kewajiban kalian di lingkungan masyarakat agar kalian berhak untuk mendapatkan hak yang harus kalian dapatkan itu. Nah, hak dan kewajiban kita dalam masyarakat itu harus memperhatikan hak dan kewajiban orang lain. Kita harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hal ini dilakukan agar kehidupan dalam masyarakat seimbang dan akan ada timbal baliknya gitu. Dan hak dalam kehidupan bermasyarakat artinya sesuatu yang harus kita terima dari masyarakat. Nah, selain menerima hak, sebagai warga masyarakat kita juga mempunyai kewajiban. Jadi kewajiban sebagai anggota masyarakat itu harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus menjalankan kewajiban dengan baik pula. Nah, apa hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat? Nah, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menyatakan keadilan, hidup nyaman dan aman, serta dipenuhi kebutuhannya. Selain itu, sebagai anggota masyarakat juga berhak menikmati keindahan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anggota masyarakat juga berhak memperoleh keamanan dan kesejahteraan lingkungan serta memperoleh pelayanan yang baik dari ketua RT dan ketua RW. Nah, ada beberapa contoh lain dari hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi diri dari segala bentuk ancaman dan sebagainya yang dapat membahayakan kehidupan. Kemudian yang kedua, warga masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan serta pekerjaan yang layak sesuai dengan tingkat kemampuannya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian yang ketiga, warga masyarakat berhak mendapatkan suasana hidup yang tenang, damai, dan sejahtera gitu ya. Dan yang keempat, warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak serta dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jadi pendidikan itu harus semua lapisan masyarakat itu merasakan ya, mau yang miskin, yang kaya, semua harus mendapatkan keadilan, mendapatkan hak yang sama nih. Harus tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Kemudian yang kelima, warga masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan terjangkau. Kemudian yang keenam, warga masyarakat berhak menentukan pilihan agama yang dikehendaki dan berhak melaksanakan kegiatan peribadatan dengan tenang tanpa gangguan dari pihak manapun. Nah, ini warga masyarakat itu berhak menentukan pilihan agama yang ingin dianut gitu ya. Jadi tidak boleh ada paksaan. Jadi sebagai warga masyarakat yang baik, kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, karena itu kan ranahnya pribadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh ikut campur gitu. Yang penting kalau di Indonesia itu memiliki agama ya, kan ada 6 agama tuh di Indonesia yang diakui secara resmi. Jadi mau agama apapun yang dianut oleh orang tersebut, orang lain gitu ya, kita tidak boleh kayak memaksakan pendapat gitu. Kalau agama ini lebih benar, agama itu lebih benar, itu tidak boleh ya. Yang penting orang tersebut sudah memeluk agama dan juga menjalankan ibadahnya dengan baik. Kita tidak boleh ikut campur ranah tersebut gitu ya. Kita harus melaksanakan toleransi antar umat beragama. Karena kalau kita tidak toleransi, nantinya akan terjadi perpecahan gitu ya antar umat beragama, dan itu pasti sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian yang ketujuh, setiap warga masyarakat berhak melestarikan kebudayaan daerahnya masing-masing tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Nah, ini kan masyarakat Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu suku ya, jadi pasti banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya juga. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin melestarikan kebudayaannya, alangkah baiknya kita mengapresiasi hal tersebut agar kebudayaan tersebut tidak punah gitu ya. Nah, selain mendapatkan hak,
Anggota masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan kerukunan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, anggota masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa contoh nih dari kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mengikuti seluruh aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, setiap warga negara berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, warga masyarakat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai kepentingan orang lain. Yang kelima, warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Yang keenam, warga masyarakat berkewajiban untuk tidak membeda-bedakan warga masyarakat lainnya yang berbeda suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Yang ketujuh, warga masyarakat wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, warga masyarakat wajib mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kesembilan, warga masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Oke, itu adalah hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat ya. Baik, kita sudah belajar penerapan atau pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Semoga kalian dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan baik. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.